Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uqlik wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, yang kita muliakan al-mukarram guru kita, para mursyid dan para khalifah kita yang hadir pada malam hari ini, para muridin, para salikin yang insyaallah dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan rasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat bak kecil Ustaz Asnan tadi, nikmat kesempatan sehingga kita gunakan hadir di musala atau di surau kita, guna tak lain dan tak bukan untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berserta salam tak lupa-lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita yang tercinta Habibana Sayyidil Mursalin Imamul Muttaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu, kita dengar kajian sebentar tentang solat. Masuk kepada rukun yang kedua, togak berdiri batu. Bukan yang dulu, niat. Inilah togak berdiri batu. Jadi Bapak Ibu, kata Ustaz Asnan tadi, nikmat yang terlupakan. Nikmat yang terlupakan, sehat dan kesempatan. Nikmat itu besar, tetapi ada yang lebih besar dari itu Bapak dan Ibu. Nikmat kesehatan dan kesempatan itu belum termasuk yang terbesar, tapi ialah besar. Apa nikmat yang terbesar itu? Biqalbin salim, hati yang salim. Lah sampai kita kepada kalbun yang salim, hati yang selamat. Olah tu lu. Olah tu. Hati yang selamat. Olah selamat hati-hati. Tentu buat seorang-seorang. Bagaimana bentuk hati yang selamat itu? Bah model orang. Apabila dia memandang Allah, memandang Rasul, memandang gurunya, memandang siapapun yang dipandangnya, memandang takdir hidupnya, dia tak melihat keburukan di situ. Itu nak selamat. Tetapi masih ada pandangan keburukan dia, berarti dia selamat dah tidak. Apapun takdir diri. Pernahkah kita berkata Bapak Ibu, panih kena dah gini. Kenapa panih? Kenapa panas? Pernah tak itu? Lain. Berarti Bapak Ibu belum selamat hati Bapak Ibu ni. Kenapa? Kenapa? Kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku begini? Kenapa? Belum selamat kan dia? Itu wujud paling bawah dia. Kenapa? Menjadi pertanyaan. Apalagi kok mengeluh, apalagi kok bongi. Kenapa seperti ini hidupku? Itu yang nikmat yang maha besar tu. Untuk mendapatkan biqalbin salim, hati yang selamat, sampai rumus. Pertama, ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Awalu dini ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Jadi untuk mendapatkan qalbun yang salim itu, pijakan pertamanya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah.
Kalau sudah kenal Allah, muncul murakabah. Syarat. Apa itu murakabah? Murakabah tu, artilah macam murakabah tang. Di 10 hari terakhir murakabah kaji. Murakabah tu. Apa? Merasa beserta Allah. Kalaulah kenal ada merasa. Setelah murakabah muncul musyahadah, memandang Allah. Jadi sebenarnya balik musyahadah dulu. Setelah kita mengenal Allah, muncul merasa musyahadah, menyaksikan Allah. Setelah menyaksi Allah, muncul murakabah. Apa itu murakabah? Merasa diperhatikan oleh Allah. Yang terakhir puncaknya mahabbah. Tumbuh cinta kepada Allah. Kalaulah cinta yang berkata, picik sonang jua tu. Cibinya lemak dia tiuk macam ni. Ya tak? Dicibinya tiuk dulu seorang tiuk. Kenapa? Karena yang mencibir yang dicinta. Jadi makam tertinggi itu mahabbah. Cintailah Allah dan Rasulmu, maka insya Allah tidak lagi kita protes. Kenapa? Di dalam iman, rukun iman kan ada kadar baik, kadar buruk. Di dalam bab iman memang dibagi dua. Ada yang elok, ada yang buruk. Itu bab iman nama. Tapi di bab hakikat tak lagi seperti itu. Semua pemberian Allah itu baik. Kita saja yang belum baik menerima kebaikan dari Allah. Kau bab hakikat. Tapi kalau bab makrifat lain dulu. Nak metong le pemberian Allah. Elok buruk nak tentu le. Pokoknya Allah. Illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya engkau yang dimaksud dan Allah, dan tujuan, hanya ridha engkau yang kami cari ya Allah, dan ridha engkau yang kami cari. Allah yang dimaksud dan ridhonya yang dicari. Jadi berusahalah mengenal Allah. Lebih bisa kita mengenal Allah? Lain. Lebih bisa. Jangankan mengenal Allah, mengenal diri awak seorang tak kenal awak. Allah lah tak kenal. Diri awak lah tahu alun. Jadi man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya akan kenal dengan Allah. Diri yang diri yang sebenarnya diri. Mana itu yang sebenarnya diri? Ruh. Dari mana ruh itu? Dari Abaruhi Ahmad Ruhul. Siapa yang mengenal Ahmad Ruhullah, baru kenal je Allah. Siapa yang kenal dengan Muhammad, kenal dengan Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah, cintai Muhammad, ikuti Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna, siapa yang ingin mendapatkan cintanya Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kita maknai bebas, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Rasulullah. Kalaulah kita cinta kepada Rasulullah, inilah pintu cinta kepada Allah. Bagaimana syarat cinta kepada Rasul? Cintai guru. Cintai al-ulama warisatul anbiya, sanadnya cukup. Jadi orang yang dapat cinta Allah, orang yang sampai kepada cinta Rasul, berguru syaratnya. Kalau tak berguru, takkan pernah kita sampai ke cintanya Rasulullah. Keburu kasih kepada yang berguru, kepada guru, kebersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab cinta itu zahir atau batin? Berarti di kolbu. Berarti harus berajal kolbu. Ilmu kolbu Bapak Ibu. Bab cinta. Jadi belajarlah kita Bapak Ibu tentang ilmu kolbu.
Lah kita belajar ilmu qalbu. Dalam pelajaran ilmu qalbu kita beramal zikrullah. Apa itu zikir? Kapan kita dikatakan zikir? Zikir itu makna pertama menyebut Allah. Yang kedua maknanya mengingat Allah. Yang ketiga tergantung. Kalau yang ketiga bukan luas makna Bapak Ibu. Kalau yang ketiga maknanya tergantung pengalaman rohani seorang-seorang. Yang ketiga tak bisa diungkap nih. Pertama menyebut, yang kedua mengingat. Di mana tempat menyebut? Di mana? Pertama di lisan, la ilaha illallah subhanahu, menyebut secara lisan zahir. Tetapi menyebut secara rohani disebut dengan qalbu. Apa kata qalbu? Allah, 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 Allah. Kapan seseorang itu level zikirnya Bapak Ibu? Orang yang berzikir itu bertingkat-tingkat. 3 tingkatan orang berzikir itu Bapak Ibu. Yang pertama level orang mengingat berzikir itu melupakan selain Allah. Faskur rabbaka iza nasita. Waskur rabbaka iza nasita. Sebutlah Tuhanmu. Siapa Tuhan? Allah. Iza nasita. Apabila kamu lupa. Itu tekstualnya. Kalau kita maknai balik kapan kamu dikatakan menyebut Allah? Ketika kamu tidak lagi menyebut selain pada Allah. Qalbu. Jadi melupakan selain daripada Allah, level pertama orang berzikir. Bagaimana cara buat lupa tu? Ketika kita lah berzikir, sunuk 40 hari 40 malam. Tiap siap pagi, petang, siang dan malam. Ia boleh lupa tak? Orang suluk dia tak lupa, apalagi orang tak suluk. Orang suluk saja boleh tak lupa, apalagi orang yang tak suluk. Tu baca roh supaya lupa. Apabila kita memandang sesuatu yang mencengangkan, lupa tak? Selain daripada orang nak pandang. Ya tak? Tengah-tengah tu. Bimbang tak bunyi. Terpana. Ada seperti contoh Bapak Ibu. Ketika cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf si ganteng. Si tampan. Ibu-ibu sosialita. Bini menteri yang cantik-cantik. Babaris seorang. Memegang kolam cik seorang. Ketika mulai 1, 2, 3 power di Queenie dibuka, Yusuf lalu maduk ke Yusuf, tak tahu tangan selesai, lupa dek tangan tersai, dek memandang Yusuf. Balah kok memandang Rasulullah lah. Apalagi kok memandang Allah. Jadi itu lupa diri nama Bapak Ibu. Melupakan selain daripada. Bagaimana cara membuat lupa tu? Aku yang harus kita pahami. Kuncinya yang tak bisa ditawar. Berguru. Nabi berpesan. Bertanya sahabat ke Nabi. Wahai Rasulullah. Kami telah menjalankan zikir seperti yang aku ajarkan. Kalbu kami telah menyebut nama Allah. Tetapi kami masih terganggu oleh dunia. Pikiran masih melayang. Bagaimana caranya agar kami fokus menyebut nama Allah? Lah ditanya dulu oleh sahabat kepada Rasul.
Maka Nabi menjawab, apa kata Nabi Bapak Ibu? Wahai sahabatku, agar kamu bisa mengingat Allah secara mutlak. Ulun kecil, ulun berzikir le, tapi lah berzikir. Carilah seorang guru. Guru yang bagaimana? Apabila kamu memandangnya, kamu ingat kepada Allah. Basuh ju guru itu, Allah takona. Lah basuh guru itu lho. Tabaco namo takona Allah. Lah basuh. Itu namanya robitoh. Secara tak sadar ketika kita baca nama seorang guru itu, kita ingat ke Allah. Kenapa kita bisa ingat ke Allah? Pada hakikatnya sebenarnya, kalbu guru itu lah dipenuhi dengan nama Allah, maka akibat inilah penuh nama Allah, maka merembetlah zuk yang ada dalam kalbunya, berpengaruh ke awak bapak dan ibu. Itu bagaimana caranya? Inilah rabitah. Ketika kita berzikir, tak kunjung jalan zikir, walaupun sebelum solat, maka pakailah rabitah Bapak Ibu. Hadirkan perasaan, hadirkan rasa tuh guru tuh hadir di hadapan awak. Bukan sosoknya, tapi perasaan tuh hadir. Ketika guru tuh hadir, tanggona pengajarnya. Apa pengajarnya? Di kalbunya ada Allah. Allah. Ketika sosok guru itu tak lagi lenyap dalam kita berzikir, ketika itu sosok itu ditukar oleh Allah dengan Nur Muhammad Rasulullah SAW.